Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu mengenai persyaratan umum, pembebanan dan konsep desain pada struktur beton. Ada beberapa persyaratan yang berlaku umum pada konstruksi beton yang sering sekali atau sering sekali terlewat atau tidak diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi. Mengenai persyaratan-persyaratan umum tersebut antara lain ada kuat tekan beton, kemudian ada persyaratan durabilitas, persyaratan-persyaratan pendetailan, dan seterusnya. Yang pertama kita lihat persyaratan umum mengenai kuat tekan beton. Jadi dalam struktur beton di peraturan SNI yang terbaru yang 2019, kuat tekan beton itu harus dinyatakan dalam MPA dengan menggunakan sampel silinder. Ya, sehingga sebenarnya sampel kubus harus dikonversi ke sampel silinder, akan tetapi akan lebih baik lagi apabila sampelnya langsung dalam bentuk silinder dan dicek atau dites dengan hasil kuat tekan dalam satuan MPA dengan simbol FC aksen. Nah, dalam kuat tekan beton ini ada persyaratan nilai minimum di mana tergantung pada kegunaan. Yang di sini terlihat bahwa contoh untuk kegunaan umum, ya, jenis beton adalah beton normal dengan berat normal atau juga beton dengan berat ringan, maka nilai FC-nya itu minimum 17 MPa. Sedangkan nilai FC maksimumnya tidak ada batasan, jadi boleh sampai berapa saja. Nah, ini yang sering sekali terlewati atau tidak diperhatikan dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, di mana masih sering sekali kita temui kita menggunakan beton dengan mutu yang sangat rendah, misalnya K175 atau K200, di mana mutunya di bawah FC 17 jadinya, gitu ya. Kemudian ada contoh yang lain, kegunaan untuk sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus. Nah, ini kita gunakan untuk struktur di mana berdasarkan peraturan gempa, berdasarkan klasifikasi situs, berdasarkan tinggi bangunan, dan berdasarkan jenis struktur, maka dia harus dikategorikan sebagai sistem rangka pemikul momen khusus atau biasa disingkat sebagai SRPMK. Ini ada nanti di perkuliahan teknik gempa, atau dinding struktural khusus, baik beton normal maupun beton ringan, maka nilai FC minimum adalah 21 MPa. Ini juga sering sekali tidak dipatuhi, apalagi pada kondisi-kondisi pada lokasi-lokasi proyek di mana beban gempa cukup dominan. Contoh seperti di Bengkulu, di mana beban gempa cukup dominan, maka seharusnya rangka atau struktur beton didesain sebagai sistem rangka pemikul momen khusus dan nilai FC minimum adalah 21 MPa. Untuk batas atas atau FC maksimum untuk beton normal itu tidak dibatasi, akan tetapi untuk beton ringan dibatasi sebesar maksimum 35 MPa. Selanjutnya, persyaratan umum mengenai modulus elastisitas. Maaf, ini typo, seharusnya elastisitas. Modulus elastisitas itu diperhitungkan untuk beton dengan berat antara 1400 dan 2660. Sebenarnya ini beton yang tidak normal. Itu 1400 itu beton ringan, ya. Itu diperhitungkan EC atau modulus elastisitas beton itu sebagai sama dengan WC, di mana WC adalah berat beton pangkat 1,5 dikalikan 0,043 kalikan FC dikalikan dikalikan akar FC. Itu untuk beton dengan berat yang ringan. Kemudian untuk beton normal, itu kita gunakan biasanya langsung saja, rumusnya adalah 4700 kalikan akar FC. Ini dengan menggunakan persamaan ini kita langsung bisa mendapatkan nilai modulus elastisitas dengan satuan MPa. Kemudian ada persyaratan umum lain, yaitu persyaratan durabilitas. Persyaratan durabilitas ini kita harus penuhi untuk memastikan bahwa gedung kita memiliki umur yang cukup, ya, umur konstruksi cukup tanpa terjadi kerusakan.
Ini terkait dengan keawetan. Jadi persyaratan durabilitas ini kita terapkan untuk memastikan bahwa struktur kita berumur panjang atau awet. Nah, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama mengenai kategori. Kategori pada paparan ya, itu ada sulfat, kemudian ada kontak dengan air, ada proteksi korosi tulangan. Jadi tergantung pada beton kita bagaimana kondisinya. Apakah terkena sulfat, ataukah beton kita, struktur kita kontak dengan air, atau struktur kita harus kita proteksi tulangnya supaya tidak mengalami korosi. Nah, ini harus terpenuhi salah satunya. Jadi kalau struktur-struktur biasa, maka kita menggunakan kategori ini ya, di mana kita harus memproteksi tulangan kita supaya tidak korosi di dalam beton. Akan tetapi apabila betonnya kontak langsung dengan air, contoh misalnya struktur di mana contoh seperti struktur yang di perairan atau di rawa atau di misalnya pelabuhan, maka itu ada masuk dalam kategori struktur yang kontak dengan air. Kemudian yang kontak dengan sulfat ini adalah kadar sulfat atau SO4 itu di dalam tanah atau di air yang kontak dengan beton, maka masuk dalam kategori ini. Ini biasanya pada lingkungan-lingkungan yang khusus, yang agresif. Yang pertama kategori sulfat ya, itu dimasukkan dalam kelas S0 sampai dengan S3. S0, S1, S2, dan S3. Itu tergantung pada sulfat yang larut dalam air di tanah dalam persen massa, dan tergantung juga pada sulfat yang larut dalam air dalam satuan ppm atau part per million. Apabila SiO4-nya SO4-nya lebih atau sulfatnya lebih kecil daripada 0,1% massa atau lebih kecil daripada 150 part per million, maka masuk dalam kelas S0. Apabila sulfatnya di antara 0,1 sampai 0,2% atau antara 150 sampai 1500 ppm atau terkena air laut, maka masuk dalam kelas S1. Jadi contohnya pelabuhan itu yang dimana terkena air laut, maka dia harusnya masuk beton kelas S1. Kemudian apabila antara 0,2 sampai 2 atau 1500 sampai 10.000 ppm, maka masuk kelas S2. Dan apabila lebih dari 2% atau lebih dari 10.000 ppm, maka masuk dalam kelas S3. Tergantung pada data apa yang kita punya, bisa dalam persen massa, bisa juga dalam ppm. Untuk pengujiannya ini biasanya menggunakan lab kimia. Harus kita tentukan dulu di mana posisi struktur kita. Contoh kita sedang membangun pelabuhan, maka berdasarkan ini ya, terkena air laut, apabila tesnya ternyata di bawah, maka kita masukkan dalam kelas S1. Yang kedua, struktur kita kontak dengan air atau tidak. Contoh kita membuat struktur yang mungkin pernah lihat, ada sebuah bangunan yang berada di atas air, begitu, panggung di atas air, di mana tiang-tiangnya langsung berkenaan dengan air, atau misalnya ada struktur lain yang memang langsung berkenaan dengan air, maka kita harus masukkan dalam kategori kontak dengan air. Nah, ini ada dua kelas, yaitu W0 dan W1, di mana W0 adalah beton kering kondisi layan, beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah tidak disyaratkan. Jadi pada kondisi surface, artinya pada kondisi yang normal, normally dia kondisinya kering, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di mana dia kontak dengan air, atau beton yang kontak dengan air dan permeabilitas rendah tidak disyaratkan. Artinya apabila beton tersebut menyerap air, maka tidak apa-apa, maka masuk dalam kelas W0. Masuk dalam kelas W1 apabila beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah disyaratkan. Artinya beton ini terus-menerus kontak dengan air. Kalau yang ini tadi normally dry, secara normal dia kering, akan tetapi ada saat-saat tertentu di mana dia kontak dengan air. Kalau ini dia betul-betul kontak dengan air secara terus-menerus. Nah, atau permeabilitas rendah disyaratkan, gitu ya, harus tidak menyerap air, maka masuk dalam kelas W1.
Kemudian yang proteksi tulangan itu juga ada 3 kelas. 3 kelas dalam kategori proteksi koresi tulangan itu ada C0, C1, dan C2, di mana C0 adalah beton kering atau terlindung dari kelembaban. Ini misalnya beton yang ada di dalam ruangan, kolom dan balok yang ada di ruangan, contohnya yang ini. Kemudian ada C1 di mana beton terpapar terhadap kelembaban tapi tidak terhadap sumber klorida luar. Contoh misalnya terkena air begitu ya di luar, terkena hujan di bagian luar, beton bagian luar, dimasuk kelas C1. Kemudian C2 beton terpapar terhadap kelembaban dan sumber klorida eksternal dari bahan kimia, garam, air asin, air payau, atau percikan dari sumber-sumber ini. Dia masuk dalam kelas C2. Jadi kalau terkena air dan airnya ada klorida, ya klorida eksternal dari bahan kimia, misalnya ada garamnya atau air asin yang dekat dengan air laut, atau air payau, maka dia masuk dalam kelas kategori C2. Sehingga dalam desain, dalam penentuan mutu beton, maka yang pertama kita harus memenuhi syarat ini tadi. Oke. Mutu beton minimum, apakah beton kita terkena beban gempa atau tidak. Kalau terkena berarti harus diambil 21, baru kemudian kita pilih dia masuk dalam kategori persyaratan durabilitas yang mana, yang kelas paparan yang mana, apakah sulfat, kontak, atau proteksi terhadap tulangan. Baru kemudian kita pilih kelasnya. Jadi contoh misalnya saya akan membuat sebuah gedung di mana dia tidak akan terkena air atau di bagian dalam, maka saya pilih C0 gitu ya. C0 akan saya pilih C0. Sedangkan apabila terpapar dengan air tapi tidak ada klorida luar, contoh beton yang ada di luar, kolom yang ada di sisi luar, balok yang ada di sisi luar, maka saya pilih kelas C1. Nah, setelah kita milih C0 dan C1, baru kemudian kita kita tentukan berapa mutunya. Ini masih ada persyaratan beton lagi untuk kelas paparan ya. Contohnya ini ada S0, ada S0, ada S1, S2, S3. Yang yang menjadi persyaratan adalah W/cm atau biasanya kita sebut sebagai FAS, faktor air semen. Nah, ini adalah water to cement ratio maksimum itu diatur. Jadi misalnya Anda tadi betonnya masuk dalam kelas paparan S1, maka FAS-nya tidak boleh lebih daripada 0,5. Kemudian FC minimum adalah 28 MPa. Gitu ya. Walaupun di persyaratan gempa tadi ya SRPMK tadi 21, tapi untuk keawetan maka disyaratkan minimum 28. Nah, ini harus terpenuhi. FAS 0,5, FC 28. Kemudian tipe semennya adalah tipe semen nomor 2 atau semen tipe 2. Untuk semen Portland, semen hidrolik campuran pakai tipe IPMS, ISMS, atau ATMS. Atau semen hidrolik pakai MS. Ya, atau material campuran tambahan kalsium klorida ini tidak dibatasi, boleh. Kalau yang ini tidak diizinkan. Jadi tergantung pada di mana Anda tipe beton apa yang Anda butuhkan untuk gedung atau proyek yang sedang Anda rencanakan. Kalau yang contoh tadi ya, yang gedung yang normal di mana bagian dalam kering berarti di C0, kemudian bagian luar yang lembab tapi tidak terkena air asin, air garam, air payau atau percikan-percikannya, maka di C1. Maka di sini Anda bisa lihat persyaratannya adalah untuk beton C0 itu fasnya tidak diatur, boleh bebas. Kemudian FC minimum 17. Ya, FC minimum 17. Kemudian C1 juga tidak diatur, FC minimum juga 17. Akan tetapi dilihat lagi tadi persyaratan apabila dia SPRMK maka minimum 21, sehingga yang kita gunakan adalah FC minimum sebesar 21. Lebih tinggi boleh, lebih rendah tidak boleh. Kemudian ada kandungan ion klorida terlarut maksimum pada beton dalam persen berat semen. Untuk beton non prategang atau yang beton biasa itu maksimum adalah 1 ya kandungannya. Kemudian ini minimum 0,3 part per million. Itu tadi syarat-syarat pemilihan mutu beton yang
boleh digunakan. Sehingga pemilihan mutu beton ini tidak bisa random, tidak bisa sembarangan ya. Kita harus lihat dulu dia betonnya untuk apa, apakah menahan beban gempa di SPRMK atau dinding khusus. Kemudian bagaimana kelas awetnya, baru kemudian kita tentukan mutu betonnya yang akan kita pakai berapa. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung mengambil 15 atau 20 atau 25 gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan penulangan. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung di sesi pertama. Yang pertama ini mungkin yang juga yang sering sekali dilanggar ya, adalah di peraturan disebutkan bahwa tulangan dan kawat non prategang, artinya beton normal, beton bertulang, harus berulir. Jadi tidak boleh lagi menggunakan tulangan polos. Semua harus berulir, termasuk untuk sengkang, untuk tulangan pelat. Itu yang paling sering dilanggar sekarang. Jadi karena kita masih mengacu pada peraturan lama di mana itu diizinkan, di peraturan baru sengkang pun harus ulir, tulangan pelat pun harus ulir. Tulangan polos hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai tulangan spiral, hanya itu. Gitu ya. Jadi hanya untuk spiral saja, baik pada kolom atau pada bore pile atau pada pondasi yang penampangnya bundar. Yang lain harus tulangan berulir atau deform. Kemudian kuat leleh tulangan non prategang atau tulangan biasa harus ditentukan dengan mengikuti metode A atau B. Yang pertama metode offset dengan menggunakan offset sebesar 0,2%. Jadi ini mungkin kalau saya ceritakan begini. Tadi ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode offset, yang kedua adalah metode titik leleh. Kita bahas dulu metode offset. Jadi kalau ada sebuah material, sebenarnya ini biasanya hanya ada pada baja yang mutu cukup tinggi, di mana titik lelehnya tidak terlihat dengan jelas. Mungkin Anda semua sudah pernah melihat atau mempelajari bagaimana hubungan tegangan-regangan. Ini regangan dan ini tegangan. Baja biasanya digambarkan seperti ini, ada dua fase ya, seperti itu ya, dimana ini adalah, kalau kita ulangi sedikit, ini adalah fase elastis, kemudian ini fase plastis, kemudian ini strain hardening sampai putus. Nah, seperti itu. Nah, kalau bajanya seperti ini ya, baja lunak, maka penentuan titik leleh atau berapa besaran tegangan FPA, kita gunakan metode B, yaitu titik leleh dengan menggunakan metode penghentian gaya atau halt of force, dengan catatan tulangan atau kawat non prategang memiliki titik leleh yang jelas. Jadi titik lelehnya itu jelas, bisa terlihat di sini ya. Bisa terlihat di sini bahwa diberikan tegangan dia akan menambah regangan sampai dengan satu titik. Biasanya tidak lurus secara ini ya, tapi biasanya kita anggap lurus sampai satu titik di mana tegangan tidak bertambah, artinya dial pada pengujian biasanya sudah berhenti, akan tetapi regangan terus bertambah. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai titik leleh. Itu pakai metode B. Akan tetapi ada kasus-kasus tertentu di mana mutu bajanya sudah semakin tinggi. Mungkin pernah saya ceritakan di beberapa mata kuliah sebelumnya, atau mungkin Anda sudah pelajari di mata kuliah bahan teknologi bahan. Baja semakin tinggi, maka grafiknya akan menjadi semakin seperti ini. Semakin tinggi mutu bajanya akan seperti ini, dan apabila dia sudah cukup tinggi, maka titik lelehnya tidak terlihat jelas, tidak seperti ini di mana ada halt of force tadi, di mana tegangan berhenti tapi regangan bertambah. Pada baja mutu tinggi, tegangannya tidak ada, tegangan yang berhenti dengan regangan bertambah itu tidak terlihat dengan jelas. Sehingga caranya adalah kita lakukan offset sebesar 0,2%. Caranya adalah seperti ini, saya gambarkan ulang. Ini ada grafik hubungan tegangan dan regangan. Ini regangan, kemudian ini tegangan. Ya.
ada baja dengan hasil pengujian seperti ini, gitu. Maka di sini misalnya di sini terjadi putus, maka ini dianggap sebagai regangan 100%. Regangan 100%. Kemudian Anda cari berapa regangan 0,2%. Memang kecil sekali. 0,2%. Ini saya ambil agak besar saja. 0,2%. Kemudian kita tarik garis paralel dengan garis singgung pada titik 0. Jadi kita tarik garis paralel begitu, begini. Nah, titik pertemuan antara offset 0,2% dengan diagram tegangan regangan inilah yang kita anggap sebagai tegangan leleh baja, ya. Sehingga penentuannya ada dua tipe. Apabila terlihat jelas, maka tegangan leleh baja kita tentukan dari half of force tadi. Tapi apabila tidak terlihat dengan jelas, maka tegangan lelehnya kita ambil sejauh 0,2% regangan dari regangan putus sebesar 100%. Ya, seperti sudah saya singgung di sesi pertama, baja tulangan tidak bisa kita pilih dengan sembarangan. Kita harus sesuai dengan spesifikasi material yang ada terjual atau difabrikasi oleh fabrikator. Nah, di Indonesia kita biasanya menganut pada standar tulangan ASTM atau American Standard of Testing Materials. Biasanya yang banyak tersedia ini, yang paling umum ini adalah A615. Ya, kita pakai baja A615 untuk tulangan yang paling umum terjual. Kita tidak bisa menggunakan baja tipe lain selain daripada 5 tipe yang disebutkan di sini. Akan tetapi yang paling umum ya adalah yang ini yang banyak dijual. Kemudian property design untuk tulangan itu ada ada FY ya. Ada ES. FY adalah tegangan leleh. Kemudian ES adalah modulus elastisitas. Ya. Untuk batang dan kawat non prategang, tegangan di bawah FY adalah ES dikalikan dengan regangannya. Jadi Fs ya, tegangan di bawah FY artinya kalau kita lihat tadi ini ada FY. Ini ada FY, posisi di sini FY. Tegangan di bagian bawah FY, berapa tegangannya adalah kita kalikan antara berapa tegangan di sini tegangannya kita dapatkan atau biasa kita simbolkan dengan Fs. Jangan sebaiknya kita sudah mulai mengikuti simbol itu. Fs sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Jadi kalau regangannya kebetulan sedang di sini, maka tegangannya adalah ini Fs sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Untuk tegangan yang lebih besar dari regangan yang menyebabkan Fy atau regangan leleh, maka tegangan harus dianggap tidak terpengaruh dengan regangan dan harus sama dengan Fy. Artinya begini, apabila tegangannya sudah mencapai Fy, maka ini kita anggap sebagai garis lurus. Bagian ini tidak kita anggap lagi. Ya, tegangan yang mencapai Fy, tulangan yang mencapai Fy, maka tidak bisa kita ambil lebih besar lagi dari Fy. Maksimum nilai tegangan adalah Fy. Nanti dalam perhitungan akan kita lihat. Ya, begitu juga dengan ini, apabila dia sudah mencapai Fy, maka bagian ini tidak kita anggap lagi. Fy lah tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh tulangan. Sehingga kesimpulannya adalah apabila Fs lebih kecil daripada Fy, maka dipakai Fs, di mana Fs sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan baja. Dan apabila Fs lebih besar dari Fy, sorry ini nggak mungkin ya. Ini atau saya perbaiki saja. Sebenarnya bukan Fs tapi regangan. Apabila regangan steel lebih kecil daripada regangan leleh, artinya di sini, posisi di sini, ini Fy, ini regangan leleh di sini, ya, regangan leleh di sini. Apabila regangan steel lebih kecil dari regangan leleh, artinya dia berada di posisi ini, oke, maka tegangannya Fs itu sama dengan modulus elastisitas dikalikan regangan steel yang ini, yang di sini. Akan tetapi apabila regangan steelnya sudah melewati regangan leleh, artinya regangan leleh di sini, ya, regangan leleh ada di sini,
Sedangkan modul apabila regangannya melewati regangan leleh, sudah posisi di sini, maka ya, apabila regangan steel lebih besar atau sama dengan regangan leleh, maka kita gunakan Fs sama dengan Fy, tidak perlu lagi dihitung. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang tegangannya di atas Fy. Fy adalah tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh baja, ya. Jadi hanya ada Fy dan lebih kecil dari Fy, yaitu Fs. Begitu yang harus dipahami. Kemudian selanjutnya persyaratan umum adalah persyaratan penulangan selanjutnya modulus elastisitas atau ES, ya, modulus elastisitas tulangan itu diambil sebesar 200.000 MPa atau 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Itu sudah ketetapan. Kapanpun kita menghitung tegangan atau kita memerlukan angka untuk modulus elastisitas tulangan, maka kita ambil angka sebesar 2 kali 10 pangkat 5, berapapun mutu tulangannya, apapun tipe tulangannya. Kemudian kuat leleh untuk batang kawat non prategang harus berdasarkan mutu tulangan yang ditentukan dan tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan pada tabel ini. Gitu ya. Nah, tipe dari kawat dan batang non prategang yang akan digunakan untuk struktur harus sesuai tabel untuk tulangan ulir dan tabel B untuk tulangan polos. Nanti kita lihat. Jadi di sini ya ditulis untuk penggunaan elemen lentur, gaya aksial dan suhu. Kemudian untuk tulangan yang contohnya untuk tulangan yang seismik khusus yang tadi SPRMK, maka Fy maksimum yang boleh dipakai adalah 420 MPa. Kita tidak boleh pakai lebih dari 420 MPa. Sedangkan untuk yang lainnya kita boleh pakai sampai dengan 550 MPa. Kenapa dibatasi? Untuk memastikan bahwa struktur yang kita hasilkan bersifat ductile, karena ductilitas itu adalah komponen atau parameter penting untuk bangunan atau struktur yang kita dirikan pada daerah yang memiliki resiko gempa cukup tinggi. Oke. Nah, spesifikasi ASTM yang sesuai itu batang ulir kita mengacu pada bab 2225, itu nanti disebutkan bahwa dia harus pakai yang 615 dan seterusnya. Ya, jadi ini ada persyaratannya. Ini untuk kekangan lateral dari batang longitudinal atau kekangan beton atau kita sebut sebagai sengkang biasanya. Sengkang boleh sampai 700 MPa untuk sistem seismik khusus. Untuk spiral juga boleh sampai 700. Untuk yang lainnya itu boleh 550. Tapi biasanya kita pakai tipe seperti ini. Jadi boleh sampai 700 MPa untuk sistem seismik khusus. Kenapa boleh tinggi sekali? Karena sengkang ini tidak terlalu menentukan pada sifat duktilitas dari sebuah struktur. Ini juga harus kita perhatikan sewaktu kita memilih tulangan untuk digunakan dalam perencanaan. Nah, ini juga untuk tulangan geser. Kalau tadi kekangan ya, sengkang untuk kekangan, sengkang untuk mengikat tulangan longitudinal. Kalau ini beda, ini tulangan geser. Nah, tulangan geser untuk seismik khusus juga kita pakai maksimum 420, spiral maksimum 420, geser friksi 420, sengkang ikat 420 atau 550 ya. Dengan catatan ini ada beberapa perbedaan, ini pakai A615M, 706 dan seterusnya, yang ini tidak diizinkan untuk batang ulir. Batang ulir tidak boleh pakai 550 ya, kecuali untuk yang ini, yang kawat yang dilas, tapi ini jarang sekali kita pakai. Biasanya kawat yang dilas itu biasanya kita sebut wire mesh ya, wire mesh itu jarang sekali dipakai kecuali untuk plat. Dan torsi juga 420. Tetapi tidak perlu terlalu khawatir, biasanya kita di Indonesia menggunakan mutu baja itu maksimum 400 yang banyak terjual ya, 615 atau ASTM 615M, sehingga persyaratan ini relatif mudah untuk dipenuhi. Kemudian untuk tulangan spiral polos untuk non prategang ya, tulangan spiral itu dibatasi Fy-nya adalah 700 untuk spiral pada sistem gempa khusus, spiral biasa itu 700, spiral untuk geser tapi tetap dibatasi 420, torsi balok non prategang juga tetap dibatasi 420, tidak boleh lebih dari itu.
Sebenarnya amannya ya kita pakai saja yang 615M di mana FY 400 untuk tulangan ulir biasanya, kemudian untuk tulangan polos biasanya FY-nya 275-an sekitar itu 240 sampai 275. Sehingga ya persyaratan ini relatif lebih mudah dipenuhi. Kemudian dalam persyaratan tulangan untuk komponen menahan gempa untuk rangka momen khusus, dinding khusus, ini harus yang pertama tulangannya memenuhi ASTM 706 untuk 420 artinya FY-nya 420 MPa atau ASTM A615M mutu 280 bila komponen 1 dan 3 terpenuhi dan 615M dengan mutu 420 bila 1 hingga 3 artinya 1, 2, 3 terpenuhi. Di mana nomor 1 kuat tarik lele aktual berdasarkan tes pabrik tidak melebihi nilai FY lebih dari 125. Artinya begini. Misalnya dispesifikasikan di sertifikatnya atau di spesifikasinya FY tulangan adalah sebesar 280 MPa. Aktualnya yang dites itu tidak boleh melebihi dari 280 plus 125, gitu ya. Tidak boleh melebihi 280 plus 125 atau 420 plus 125. Ini syaratnya. Jadi tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh memiliki tegangan lele yang terlalu tinggi melebihi 125 MPa dari yang dispesifikasikan. Kemudian yang kedua adalah rasio dari kuat tarik aktual terhadap kuat lele setidaknya 1,25. Itu kalau digambarkan kurang lebih begini. Kita kembali lagi ke diagram tegangan-tegangan baja. Ya, ini yang kita sebut sebagai kuat leleh atau tegangan leleh. Kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai kuat tarik FU. Ya, apabila yang baja mutu tinggi tadi, begini grafiknya, kita ambil offset. Ini yang kita sebut sebagai FY. Kemudian ini yang kita sebut sebagai FU. Nah, disyaratkan bahwa FU, disyaratkan bahwa FU per FY itu tidak boleh lebih kecil daripada 1,25 atau minimal sebesar 1,25. Itu harus tercapai. Artinya FU dan FY ini tidak boleh saling berdekatan. Minimal ada 1,25 pengalinya dari FY baru dapat FU. Ya, jarak dari sini ke sini. Kemudian yang ketiga, perpanjangan minimum pada 200 mm harus bernilai sekurang-kurangnya 14% untuk batang dengan diameter 10 sampai dengan diameter 19 atau sekurang-kurangnya 12% untuk tulangan dengan ukuran diameter 22 mili sampai diameter 36 mili dan sekurang-kurangnya 10% untuk tulangan dengan diameter 43 dan 57. Artinya apa? Kalau kita kembali ke Anda mungkin masih ingat di mekanika bahan bahwa regangan itu adalah delta L per L0. Gitu ya. Di mana delta L adalah perpanjangannya dan L0 adalah panjang awal. Jadi misalnya saya punya sebuah benda uji kemudian diberi tegangan tarik, ini akan mengalami perpanjangan. Let's say begini ya. Dia akan mengalami perpanjangan. Ya. Nah, ini delta L-nya. Dan ini panjang awalnya. L0. Nah, di dalam ini disyaratkan bahwa delta L per L0 kali 100% itu minimal 14, harus lebih besar daripada 14% untuk diameter tulangan 10 sampai 19, untuk 22 sampai 36 minimal 12%, dan 43 sampai 57 minimal 10%. Artinya apa? Dia mampu mengalami perpanjangan yang cukup panjang. Ya. Pada tulangan sebelum mengalami putus. Persyaratan ini yang nomor 3 dimaksudkan untuk memastikan bahwa tulangan memiliki sifat yang ductile sehingga struktur beton bertulang yang akan kita desain nantinya juga bersifat
ductile. Selanjutnya persyaratan umum mengenai selimut beton untuk beton cor di tempat atau cast inside, bukan beton prategang, bukan juga beton pracetak. Ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk beton cor di tempat, ya, untuk beton cor di tempat secara permanen kontak dengan tanah. Jadi betonnya itu terus-menerus kontak dengan tanah. Contoh pondasi. Nah, ini contohnya pondasi. Itu ketebalan selimut beton minimum 75 mm. Ini sering sekali juga dilanggar. Banyak sekali dari kita membangun struktur di mana betonnya langsung kontak dengan tanah, sedangkan selimut beton tidak terpenuhi minimum 75 mm. Selanjutnya adalah beton terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Ya, artinya kontak dengan tanah dan cuaca ini tidak permanen. Contohnya beton yang dekat dengan tanah atau beton yang ada di luar, ya, terkena hujan, terkena panas. Maka untuk komponen struktur, semua tipe struktur, untuk tulangan 19 sampai 57, maka selimut beton minimum 50 mm atau 5 cm. Sedangkan untuk tulangan 16 ke bawah, ya, kawat diameter 13 atau yang lebih kecil lagi, maka minimum 40 cm. Ini juga aturannya banyak sekali dilanggar. Contoh ini misalnya untuk balok, kolom itu rata-rata seperti ini, yang di luar, ya, yang terpapar cuaca, itu bahkan selimut betonnya hanya dipasang 2,5 cm, kadang-kadang 2 cm. Padahal aturannya adalah dia 5 cm apabila tulangan diameter 19 ke atas, dan 40 mili untuk tulangan 16 ke bawah. Selanjutnya adalah beton yang tidak terpapar cuaca atau tidak kontak dengan tanah. Contoh, struktur yang berada di dalam ruangan, di dalam gedung. Maka ini untuk plat berusuk, dan dinding, itu kalau tulangannya 43 dan 50, maka selimut beton minimum 40 mili, ya, atau 4 cm. Dan tulangan di bawah 43, 36 ke bawah, ya, itu 20 mili. Itu untuk plat berusuk dan dinding. Sedangkan untuk balok, kolom, pedestal, dan batang tarik yang tidak terpapar cuaca dan tidak kontak dengan tanah, tulangan utama, sengkang ikat, spiral, dan sengkang pengekang minimum 40 cm dari muka. Jadi kalau saya gambarkan, misalnya ini ada balok yang tidak terpapar cuaca, oke, maka ini ada tulangan utama, katakanlah begitu contohnya. Kemudian di sini ada sengkangnya. Maka jarak bersih dari muka beton ke dalam muka sengkang itu minimum 40 mm sesuai dengan aturan yang ini. Oke, kalau tidak terpapar cuaca. Tapi kalau terpapar cuaca tergantung tulangannya, tulangan utamanya, tulangan longitudinalnya. Kalau pakai tulangan diameter 16 ke bawah, maka 40. Kalau 19 ke atas, tulangan diameter tulangannya 19 ke atas, maka pakai selimut beton 50 mm. Selanjutnya untuk selimut beton non prategang yang diproduksi kondisi pabrik, artinya dibuat di pabrik, ini biasanya kita gunakan untuk beton pracetak. Jadi betonnya dicor di pabrik, kemudian dibawa ke lapangan dan dipasang, bukan dicor di tempat seperti biasa. Itu selimut beton persyaratannya agak sedikit lebih ringan, ya. Ini apabila betonnya terpapar cuaca, apabila terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, ya, yang tidak secara permanen, gitu ya. Karena yang secara permanen mau tidak mau harus dicor di tempat. Yang kontak dengan tanah tidak secara permanen untuk dinding itu dengan tulangan D43 dan 57 itu 40. Kemudian D36 ke bawah pakai 20 mirip plat yang terlindung tadi. Kemudian yang lainnya untuk tulangannya, ya, artinya untuk balok, kolom, dan seterusnya, itu kalau tulangannya D43 dan 57 pakai 50. Kalau 36 ke bawah sampai 19 pakai 40. Kalau 16 boleh pakai 30 dengan catatan ini pracetak. Ini, ya.
Kemudian kalau tidak terpapar cuaca atau tidak kontak dengan tanah, maka untuk plat berusuk ini boleh 30 kalau pakai tulangan 43 dan 57, boleh pakai 20 apabila 40 mm atau lebih kecil, dan 16 kalau pakai D36, kawat 13 dan D13. Ya, tulangan D13. Itu boleh sebesar 16. Sedangkan untuk balok, kolom, pedestal, dan batang tarik, tulangan utamanya lebih besar daripada diameter tulangan, dan 16 mm, dan tidak boleh melebihi 40 mm. Itu persyaratan selimutnya. Kemudian untuk sengkang ikat, spiral, dan sengkang pengekan itu 10 mm. Ini kondisi di pabrik, akan tetapi masih jarang kita terapkan karena kebanyakan dari kita menggunakan beton cor di tempat. Selanjutnya kita sedikit membahas mengenai kehandalan dan keamanan struktur beton. Ini sudah mulai memasuki filosofi dasar desain struktur beton. Yang pertama kita lihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kehandalan struktur beton. Jadi di lapangan itu struktur beton yang kita bangun, kehandalannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kualitas desainnya, apakah didesain dengan benar, workmanship atau pekerjaannya, apakah dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Misalnya contohnya pemasangan backcastingnya sudah benar, pendetailan pengulangan sudah benar, ya. Kemudian cara pengecorannya juga sudah benar, kemudian campuran pengecoran juga sudah benar, dan kontrol kualitas juga sudah benar. Itu contoh workmanship. Kemudian ada mutu material penyusun, artinya mutu agregatnya, mutu semennya, dan seterusnya. Kemudian besaran pembebanan yang terjadi, seberapa besar, apakah sesuai rencana atau tidak, serta lingkungan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kehandalan struktur beton ini banyak sekali, ya, banyak sekali, dan tidak semuanya bisa kita masukkan dalam perhitungan, ya. Parameter-parameternya tidak semua bisa kita hitung. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas struktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas struktur diharapkan memenuhi kondisi minimum yang diinginkan. Jadi kita sudah batasi kondisi minimumnya seperti ini, ya. Beban berarti misalnya beban kita sebut bahwa bebannya adalah 4,75 kN per meter persegi. Maka itu diharapkan tidak akan terlewati, ya. Kemudian mutu beton, misalnya kita desain mutu betonnya 25 MPa. Kita harapkan yang terjadi di lapangan ya minimum 25 itu tadi. Tidak 21, tidak 19 begitu. Ya, dan lain-lain. Kualitas pembangunannya, workmanship-nya itu juga sesuai. Kemudian masalahnya di lapangan ini ada kemungkinan faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi. Contoh, saya mendesain sebuah struktur, saya berencana bahwa mutu betonnya FC-nya 25. Ternyata karena kualitas pekerjaannya, karena kontrol kualitasnya yang tidak terlalu bagus, sehingga terjadi yang di lapangan, yang beton yang dicorkan ternyata tidak sampai mutunya 25. Karena mungkin 24, mungkin 23, bahkan bisa lebih parah. Bisa jadi mungkin 19, bisa hanya 10. Itu realita yang sering terjadi di lapangan, ya. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, ini akan menyebabkan kinerja kualitas struktur menurun atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, akibatnya apa? Struktur yang tadinya kita desain aman, ya, artinya kita asumsi mutu betonnya 25 MPa, FY tulangannya 400 MPa, kemudian bebannya 4,79 kN per meter persegi, dimensinya 300 kali 500 misalnya, ternyata di lapangan tidak ada yang terpenuhi, maka yang tadinya didesain statusnya aman, begitu dilaksanakan hasilnya tidak aman. Ini bisa membahayakan pengguna gedung. Nah, karena masalah itu, maka dalam desain struktur kita perlu menjamin keamanannya, ya. Di dalam desain semua serba teoritis, di atas kertas, di dalam komputer perhitungan parameternya jelas, begitu dilaksanakan di lapangan ternyata tidak bisa terpenuhi. Nah,
salah satu cara kita memastikan bahwa hasil konstruksi tetap memenuhi persyaratan, tetap aman, adalah kita memastikan dalam desain struktur, kita memberikan jaminan keamanan. Nah, bagaimana caranya? Kita kompensasikan. Jadi ini menjadi kata kunci. Kita kompensasikan. Yang apa yang dikompensasikan? Yang dikompensasikan adalah kemungkinan tidak terpenuhinya kondisi minimum yang mempengaruhi kualitas struktur. Ya, dengan tetap menjamin keamanan struktur. Jadi begini, tadi saya mendesain FC25. Ternyata yang kejadian di lapangan cuma 21 atau cuma 19 misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya struktur tetap aman? Dalam desain, kita berikan sebuah faktor keamanan. Nanti kita lihat bagaimana ilustrasinya. Nah, secara umum, kita memberikan faktor aman atau faktor keamanan dengan cara meningkatkan asumsi efek beban yang bekerja dengan faktor beban dan mereduksi kapasitas aktual elemen struktur atau kuat nominal dengan faktor reduksi menjadi kuat rencana. Jadi caranya ada dua, ya. Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan asumsi efek beban. Kemudian yang kedua dengan mereduksi kapasitas aktual elemen struktur. Jadi dua. Bebannya kita perbesar, kapasitasnya kita kurangi asumsinya. Gitu. Nah, secara matematis kita gambarkan seperti ini, di mana ini dituliskan dalam persamaan Pi kali Rn itu harus lebih besar daripada delta I kali Wi, di mana Rn ini adalah kapasitas, Wi ini adalah beban. Ini adalah faktor reduksi. Ini adalah faktor beban. Memang mungkin secara teoritis agak rumit, tapi coba kita lihat bagaimana ilustrasinya dengan bahasa sehari-hari mungkin akan lebih mudah dimengerti. Baik, coba kita lihat bagaimana ilustrasinya. Contoh paling mudah seperti ini. Ini sebenarnya barang yang sering sekali saya ceritakan dengan mahasiswa struktur beton ketika membahas hal ini. Ada sebuah jembatan. Gitu ya. Ada sebuah jembatan. Kemudian jembatannya dibuat dari beton bertulang. Direncanakan bahwa jembatan ini mampu menahan beban sebesar 10 ton. Pas, tidak lebih, tidak kurang. Mampu menahan 10 ton. Nah, gitu ya. Tidak lebih 1 kilogram pun. Secara teoritis diperhitungkan. Kemudian kita desainlah jembatan ini, dimensinya, penulangannya, sehingga dia mempunyai kapasitas juga pas 10 ton. Artinya, jika beban ini masuk ke dalam jembatan, jika beban ini bergerak di jembatan, masuk ke jembatan, pas 10 ton, maka dia pas aman. Lebih 1 kilogram saja, maka struktur ini tidak aman. Mungkin ambruk. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita adalah orang yang bertanggung jawab di sini, perencananya misalnya, pengawasnya, atau kontraktornya, apakah kita berani menjamin bahwa pas seperti ini, ya, ini saya buat kapasitasnya secara teoritis di atas kertas, dalam desain kapasitasnya persis 10 ton, dan ini bebannya juga persis 10 ton, ya, tidak lewat 1 kilogram pun berjalan di sini. Apakah kita bisa menjamin bahwa kita yakin bahwa struktur ini aman? Kebanyakan dari mahasiswa biasanya menjawab tidak yakin. Kenapa? Karena banyak faktor X yang tadi saya sebutkan. Banyak faktor X. Ada faktor workmanship-nya, ya, faktor kontrol kualitasnya, faktor cara pengecoran mutu betonnya yang masuk. Direncanakan, tadi saya bilang, direncanakan 25, ternyata kejadian di lapangan cuma 21. Dan seterusnya. Sehingga dalam secara teoritis di atas kertas memang betul ini mampu menahan 10 ton, ya, dan lewat beban 10 ton. Tapi begitu di tes beneran ini nggak ada yang berani. Kenapa? Karena pas-pasan semua.
bagaimana cara supaya kita yakin? Maka caranya adalah beban dalam desain ya, bukan dalam aktual. Beban dalam desain saya perbesar, ini saya up-kan. Oke. Kapasitas saya perkecil, saya down-kan. Ini yang kita sebut sebagai faktor beban, delta. Ini yang kita sebut sebagai faktor reduksi, kapasitas P yang tadi. Jadi, kalau kondisi saya ingin mendesain sebuah jembatan katakanlah beton bertulang, akan dilewati sebuah beban, beban sebesar 10 ton, maka dalam perencanaan saya tidak akan menganggap dia 10 ton. Saya akan menganggap bahwa bebannya adalah 10 dikalikan sebuah faktor beban. Tentu saja nilainya lebih dari 1. Nah, faktor beban nanti akan kita cerita, macam-macam angkanya. Contohnya saya pakai angkanya 1,6. Jadi 10 kali 1,6 berarti 16 ton. Artinya dalam desain, saya menganggap walaupun nanti spesifikasinya akan dilewati oleh beban sebesar 10 ton, tapi saya tidak mendesain ini untuk dilewati 10 ton. Saya desain dia untuk dilewati 16 ton. Sehingga kalau dilewati 10 ton, masih aman. Karena kapasitas aktual desainnya secara teoritis adalah 16 ton. Ini langkah yang pertama. Artinya bebannya saya tingkatkan dengan faktor beban. Bebannya saya up. Langkah kedua adalah kapasitas aktual dari desain saya down-kan, saya turunkan dengan sebuah faktor reduksi P. Contoh, ini sudah saya tentukan bebannya nanti 10 ton memang spesifikasinya, tapi saya mendesain pakai beban 16 ton. Ya, saya desainlah ini kuat perlunya. Berarti secara teoritis kuat perlunya kan butuh 16. Tidak, saya pakai kuat perlunya adalah bebannya 16 dibagi P. Sehingga saya dapatkan hasilnya adalah misalnya P-nya tadi 0,8 gitu ya. 16 dibagi 0,8 atau sama dengan 20 ton. Jadi, ceritanya, bebannya yang akan lewat 10 ton secara teoritis, kapasitas yang harus disediakan adalah juga 10 ton secara teoritis, tapi dalam desain, bebannya saya up-kan, artinya dia sudah sampai ke, saya anggap 16, dia dengan faktor beban 1,6, dan kapasitasnya yang tadinya dibutuhkan 16, saya kurangi lagi dengan bagi P, sehingga didapatkan kapasitas aktualnya adalah 20 ton. Nah, kalau sudah seperti ini, derajat keyakinan kita akan semakin tinggi. Kenapa? Karena yang akan lewat aktual nanti hanya 10 ton, akan tetapi kapasitas yang kita berikan adalah 20 ton. Dengan demikian, apabila tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa, maka jembatan kita ini masih aman. Itu tadi filosofi dari sebuah rumus ini tadi. P kali Rn itu harus lebih besar daripada delta dikalikan W. Artinya P dikali Rn, P dikali 20, oke, kapasitasnya ini harus lebih besar daripada delta faktor beban dikalikan bebannya, beban. Ini rumus umum, kapasitas harus lebih besar daripada beban, baru kemudian kita dapat menyatakan bahwa struktur aman. Apabila sama dengan pas betul, tapi kalau beban lebih besar dari kapasitas, maka struktur dinyatakan tidak aman. Patut disadari bahwa tidak aman ini belum tentu ambruk ya, belum tentu patah, akan tetapi statusnya secara teknis disebut sebagai struktur yang tidak aman. Demikian. Nah, ini contoh-contoh besaran P yang diatur atau besaran faktor reduksi yang diatur. Di sini bisa kita lihat ya, untuk komponen struktur yang momen atau aksial, misalnya balok atau kolom atau kombinasi momen gaya aksial, maka P adalah sebesar 0,65 sampai 0,9. Itu tergantung pada regangan tulangan. Nanti kita lihat lebih detail begitu kita masuk ke dalam sesi pembahasan mengenai analisis dan desain balok dan kolom. Ini P 0,5 sampai 0,95 ini dihitung nanti. Bisa kita pakai 0,9 atau 0,6 atau diantaranya tergantung hasil hitungan.
ini pengecualian di dekat ujung komponen pratarik ini untuk beton prategang, di mana Pi harus sesuai dengan pasal 2123. Ini akan dibahas di beton prategang. Selanjutnya untuk gaya geser, baik pada balok maupun kolom, Pi-nya atau faktor reduksinya adalah 0,75. Untuk torsi 0,75, untuk tumpu atau bearing 0,65, untuk zona angkur pasca tarik untuk prategang adalah 0,85. Kemudian bracket dan corbel mungkin nanti akan banyak dibicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini komponen seperti ini biasanya kita pakai untuk menahan beban vertikal dari atas, biasanya untuk bangunan-bangunan industrial. Itu 0,75. Kemudian strut size, zona nodal dan daerah tumpuan ini biasanya pada bagian balok tinggi ataupun pedestal dan seterusnya, itu 0,75. Kemudian komponen sambungan beton cetak itu 0,9, beton polos 0,6 serta angkur 0,45 sampai 0,75. Nanti kebanyakan dalam struktur beton ya perkuliahan sekarang kebanyakan kita pakai adalah yang A, yang B, yang C. Kebanyakan kita akan berkutat di sini, jadi antara 0,9 sampai 0,65, 0,75 dan 0,75 untuk torsi. Yang lainnya kebanyakan dibahas di mata kuliah struktur beton prategang. Nah, ini selanjutnya beban dan faktor beban. Beban yang bekerja pada struktur itu terdiri dari beberapa tipe, yaitu beban mati ya. Jadi sambil kita lihat, ini ada beban mati. Sebenarnya kemarin kalau nggak salah di sesi 1 kita sudah sebut beban mati adalah beban yang tetap baik besaran maupun posisinya. Kemudian ada beban hidup. Beban hidup ini tidak harus dari makhluk hidup ya. Benda mati pun akan tetapi dia tidak tetap posisinya ataupun besarannya, maka dimasukkan dalam kategori sebagai beban hidup. Contoh beban furniture atau beban lalu lintas pada jembatan itu termasuk sebagai beban hidup. Kemudian ada beban hidup atap, itu artinya beban hidup yang bekerja pada atap, contoh beban pekerja atau beban pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran beserta peralatannya dan seterusnya. Kemudian ada beban air hujan. Kemudian ada beban angin yang disebutkan oleh hembusan angin, beban gempa, ini nanti banyak lebih detail dibicarakan di teknik gempa, beban akibat tekanan tanah, beban akibat tekanan fluida, akibat settlement, rangka susut, ekspansi beton, dan perubahan suhu, kita sebut sebagai beban T, serta beban impak atau benturan sebagai beban P. Kebanyakan dalam struktur normal kita hanya akan berurusan dengan beban D, L, A, R, W, dan E. Kebanyakan di situ. Nah, beban pada struktur merupakan gabungan. Jadi, kalau kita mendesain sebuah struktur, tidak mungkin kita mendesainnya hanya menahan satu tipe beban saja, beban mati saja misalnya. Tidak bisa. Jadi, sebuah bangunan pasti ada beban mati yang bekerja bersamaan dengan beban hidup, bekerja bersamaan juga dengan beban angin, dan kombinasi yang lain juga bisa bekerja bersamaan dengan beban gempa contohnya. Jadi tidak bisa dianalisis sendiri-sendiri, tapi merupakan gabungan dari beberapa beban yang bekerja secara simultan, secara bersama-sama. Nah, besaran faktor beban delta I, itu tergantung pada kombinasi beban yang bekerja. Ini kita lihat, ini adalah kombinasi beban dan faktor beban yang ada. Jadi yang pertama ini kombinasi beban. Kombinasi beban yang pertama itu adalah hanya beban mati saja. Ini dengan menganggap misalnya struktur kita atau gedung kita tidak ada beban hidupnya, kondisi kosong. Maka faktor bebannya adalah 1,4, D-nya adalah beban mati. Ini kombinasi pertama. Kombinasi kedua adalah gedung kita sedang digunakan. Maka kombinasinya adalah beban mati plus beban hidup plus beban hidup atap atau beban hujan. Dengan faktor beban mati 1,2, beban hidup 1,6, beban atap dan hujan 0,5, maaf. Kemudian kombinasi ketiga, beban mati, beban hidup atap atau beban hujan plus beban hidup atau beban angin. Ini atau ya, artinya salah satu dipilih. Ini bebannya 1,2, ini 1,6,
ini 1 atau 0,5. Kemudian ini kombinasi selanjutnya beban mati, beban angin, beban hidup, dan beban hidup atap dengan faktor beban masing-masing. Kemudian ini beban mati, beban gempa, dan beban hidup. Ini beban mati dan beban angin, ini beban mati dan beban gempa. Nanti kita akan lihat lebih detail waktu mempelajari mengenai analisis dan desain balok dan kolom. Nah, bisa Anda lihat bahwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kombinasi beban. Semuanya harus diperhitungkan. Yang mana yang diambil, kita ambil yang memberikan efek paling buruk, yaitu beban ultimate U paling besar. Kita pilih yang mana yang akan memberikan beban ultimate paling besar, itulah yang kita pilih untuk kita gunakan dalam analisis maupun desain. Nah, di sini juga Anda bisa lihat bahwa faktor beban ya atau delta tadi, delta I, ini beda-beda. Ini untuk kalau beban mati saja ini 1,4. Beban mati yang kombinasi dengan beban hidup 1,2, 1,6 plus 0,5 atap. Beban mati kombinasi dengan beban atap 1,2 beban mati, 1,6 beban atap, dan 1 beban hidup, dan seterusnya. Kenapa bisa beda-beda? Ini diperhitungkan atau ditentukan dari analisis statistik mengenai kemungkinan terjadinya overloading atau kelebihan pembebanan. Kita tahu bahwa beban mati itu lebih mudah diprediksi daripada beban hidup. Beban hidup itu sangat sulit diprediksi. Kenapa? Karena tidak bisa diatur. Beban mati relatif lebih mudah diperhitungkan. Berapa beban matinya tinggal dihitung berapa dimensinya, berapa beratnya, ketemulah beban matinya. Tapi kalau beban hidup agak susah karena tergantung pada pengguna. Sehingga karena dia lebih susah diprediksi, maka faktor bebannya relatif lebih besar daripada faktor beban mati, gitu ya. Nah, itu adalah filosofi di mana di belakang pemberian nilai faktor beban. Saya kira itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan ke sesi ketiga. Ya, sesi ketiga kita akan membahas mengenai elemen struktur lentur, dasar-dasarnya, asumsi-asumsinya, dan bagaimana prosedur analisis serta desainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.